Rismon versus Rismon. Mana? Atau Sudah live? Siap live. Wah, luar biasa ini. Memang Surya udah. Sentana. Oh, Surya udah. Ini sudah selesai istirahat kita ya. Tadi sudah kita berikan waktu untuk Pak Roy menghilangkan kepedasan. Ternyata masih ada sedikit. Tapi nggak apa-apa. Welcome to second session. Ya. Tadi sudah ada break jeda supaya kita kayak TV-TV gitu, ada iklannya juga gitu Pak ya. Ini si Ogi belum. Oh, belum. Oh ya, ini masih iklan berarti masih setting. Ayo Bang, let's go. Jangan langsung aja, saya tungguin sampai siap dulu nggak apa-apa. Saya tungguin sampai siap. Pokoknya Bukannya miring. Miring. judul kita di Sentana hari ini adalah 21 hari mencari cinta. Mencari apa Pak? Mencari Rismon. 21 hari mencari Rismon. Bukan. 21. Oke. Welcome to the second session. Jumpa lagi di Rio Official Channel, Ugroseno Tribrata dan Refli Harun. Yang paling keren cadas. Ada juga yang ikut rekam belakang update itu. Oh, saya tahu. Apa? Kepoin Refli membangun channel cerdas. Bukan membangun, ngebangun. Ngebangun channel cerdas ya. Apa? Saya ada Ponten 4,5. Iya, betul. Jangan. Oh ya, Ponten orang Jakarta nggak tahu ya. Orang Medan tahu itu. Nilai itu omongan ibu saya dari kecil. Pontenmu berapa di rapot katanya. Pak Bro ketawa karena tahu dia. Ponten itu zaman dulu itu. Iya, nilai. Iya. Aku malah gak pernah dengar ponten. Kalau tahu aku ponton. Oh, berarti Apa tuh? Kalau ponton tuh mobil kuno ponton. Oh, iya. Kalau punten beda lagi. Oh, lain. Jawabannya Ampura. Iya, Kalau mangga. punten itu kalau di Batak punten. Punten. Punten dulu ya. Aku ini Batak tapi sopan lo. Siapa itu? Mas Roy. Ah, Mas Roy lagi. Mas Roy. Mas Roy. Gitu. Tapi tadi sopan. Bagus tadi. Tadi sopan ya. Ya, saya muridnya Prof. Ya, aduh. Tapi jadinya belajar lagi ya. Pak. Sama aku juga sopan, Rangkul. Udah deh, Mas Roy, udah. Ya apa? Sampai gak kedenger suaranya apa tadi gitu. Nah, Itu ada hubungannya, keakraban itu ada hubungan dengan 21 hari. nah ini, Nah, jadi kita akan membahas tentang 21 hari. Apa itu 21 oke. hari? Itu adalah kata penutup tadi saya di CNN tadi Pak Ugro sama Mas Repli. Jadi saya tuh sedih. Bukan CNN tadi, CNN kemarin. CNN kemarin, kemarin ya? Udah kemarin ya? Lewat. Tanggalnya udah. Wah, memang ya. Udah. Kadang-kadang kita kalau nge-live ini nggak sadar tanggal ya. Jadi, Bukan jam aja. jadi saya tutup itu dengan ini. Saya kalau kemarin di Rakyat Bersuara, 10 iNews, hari lalu. 2 hari lalu, saya bilang saya upset banget ya. Karena ada seseorang yang janji mau datang dan itu pun sudah diminta-minta supaya datang, sudah mau Zoom tadinya. Ya. Tapi ternyata Zoom pun nggak berani ya. Aduh cemen banget ya. Mungkin dia Zumba kali Pak. Oh Zumba ya. Jadi Zoom pun nggak berani. Nah kemarin kan ini benar kan CNN. Ya, kemarin CNN. Saya dapat info nih. Ternyata dia itu lagi menghilang. Kata lawyernya tadi. Apa perlu kita buat daftar pencarian orang hilang Pak? Betul. Jadi dia mungkin perlu dilaporkan. Kehilangan. Melapor ke Polsek mungkin Pak Ugro. Ya saya kehilangan Rismon gitu ya. Ternyata kata pengacaranya. Dia lagi melakukan tugas khusus. Wih. Terus kita tanya tadi sama Mas Repli. Loh ini tugas khusus perintah dari siapa? Nah. Oke. Jadi ini benar-benar melecehkan dan membuat sehina-hinanya seorang peneliti atau seorang yang katanya mengaku pakar. Kok bisa seorang pakar itu satu ya membuat penelitian yang hasilnya sudah ditentukan. Waduh. Ya, jadi itu, Pak. ya terus yang kedua, kalaupun sudah ditentukan harus dikonsultasikan ke sono. Jadi nanti kalau itu kemana Pak? Ini harus jelas nih. Apakah ke kampus yang bersangkutan? Karena penelitian itu kan ya, ada kampus yang menyetujui penelitian. sono bukan Kertosono ya. Kertosono lain lagi.
Ke teras, ke teras. Nah, ke teras, tembok ratapan sana. Nah, Tembok ratapan sono. tembok ratapan sono. Jadi ini benar-benar dia harus membuat sebuah penelitian yang hasilnya sudah ditentukan. Terus sana harus ACC. Kalau sana tidak ACC, kalau tembok ratapan sono itu tidak ACC, maka dia bisa dibatalkan lagi nanti. Waduh, ini bahaya ini. Masa penelitian harus di ACC? Iya. Contoh gini, saya mau membuat penelitian tentang anggaran Indonesia 2026. Nah, Tapi kalau nggak di ACC seseorang, hasil penelitian saya iya, nggak diakui, gimana? betul. Itu berarti kan penelitian abal-abal, Pak. Makanya itu ini seberang sono yang sempat bikin buku ini. Nah, orangnya sama ini ya. Oh, maksudnya buku ini nih yang Nah, ini nih buku yang jadi ini. ini Kenapa nih buku ini? nanti bukan lagi. Start game. Mungkin Starship. Dan sudah ditentukan kabarnya Pak Ugo. Gibran bukan end game, tapi Gibran main game. Gibran main Oh. game mungkin pakai Nah, pakai. jadi, Terus udah ditentukan juga wajahnya jangan hadap sana, tapi wajahnya hadap sini. Oh. Wah, pokoknya ini serba diatur lah kayak kerbau lah. Jadi Sedih banget Harus- aku masa bekas teman saya bilang bekas ya. oke. Bekas teman saya tuh benar-benar kayak kebo yang sudah dicopot Jadi harus ujungnya. Gibran itu meskipun menghadap belakang jalannya ke sini gitu. Iya gitu. Jadi Oh. nolak gitu karena kepalanya ditranslasi dan dirotasi. Jadi benar-benar kayak dicokok hidungnya. Gimana bisa mukanya sama punggungnya setara, Pak? Makanya itu. Karena itu Tapi kalau dicokok hidungnya, mm-mm. itu saya ingat tadi ketika saya nutup bukan nutup di tengah-tengah saya di CNN kemarin itu, saya cerita ijazah tuh nggak bisa hanya ijazah ansih, ijazah tapi harus ada penelitian KKN. Maka saya cerita gimana bisa main gitar listrik di daerah yang belum ada listriknya. Emang colokan dicokok hidungnya gitu. Nah itu. Jadi Iya. malam ini ya Mike kita akan bongkar sama Pak Ugro dan sama Ya. Mas Refli tentang sebuah orang Sebuah penelitian sebuah penelitian yang dibuat oleh seseorang dalam 21 hari. ya yang ternyata sudah ditentukan waktunya dan kemudian ditentukan hasilnya dan nanti harus menunggu ACC. Ini namanya benar-benar pelecehan terhadap pengetahuan. Iyalah, masa kita tuh sudah harus tentukan. Ini kayak maaf ya, ini kayak seniman-seniman yang kan seniman itu ada dua, Pak. Ya. Seniman yang melukis karya sendiri Ya. yang bagus dan ada seniman yang dulu disebut seniman Ancol. Iya tahu seniman Ancol tuh pokoknya ngelukis orang gitu ya. Dia udah dibayar untuk ngelukis. Oke. Masa peneliti juga mau seperti itu gitu loh. Saya sering lihat tuh di dekat Harmoni. Iya. Jadi kita datang dibikin kartu Nah. kita. Biasanya badannya kecil, mukanya gede. tapi sorry, Kepalanya gede. Tapi itu memang benar kalau itu tidak hina, itu kan Itu bagian dari bagus. pekerjaan yang mulia kan. Ya, berarti Rismon meneliti seperti si pelukis itu ya? Iya. Beda dong, itu nanti saya jelaskan beda. Oh beda, ada bedanya. Oke. Nanti sekarang aja Mas. Oh sekarang Sekarang aja. Gak apa-apa, ini bebas-bebas Jadi- aja. jangan gini, maksud saya gini. Ya. Kalau kita membandingkan dengan profesi pelukis itu jangan nanti dia marah. Oh, Dia Oh marah iya, nanti. maaf ya. Jadi seolah-olah itu pekerjaan yang hina, Oh, enggak. 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 Salah ya. Enggak, ini artinya gini. Iya. Si Rismon ini mau dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang pekerjaan itu sudah ditentukan dari awal, baik desain bukunya, kemudian waktunya, isinya, sampai kesimpulan itu ditentukan dari awal. Ini kan konyol Mas gitu. Iya. Bayaran dia aja, peneliti bayaran tuh Ya, gitu. kalau itu dalam konteks pekerjaan, Hmm. ya itu nggak ada masalah. Misalnya Ya. kita bikin pekerjaan arsitektur, Nah, saya maunya begini. ya. Begitu nggak puas balikin lagi, itu Oh. boleh. Tapi kalau dalam kerjaan penelitian nggak boleh dipesan, Makanya ini pesanan. Jadi, itu maksudnya. nggak boleh pesanan. Jadi kita boleh misalnya mendapatkan proyek penelitian, Hmm. tetapi kesimpulannya tidak boleh ditentukan di awal, Ya, ya kan? Hipotesis boleh. betul. Nah, tetapi kalau misalnya kalau kita dengar Jamada bilang dulu kita palsu sekarang asli ya katanya kan. Kayak pernah ada yang bilang gitu ya. Jadi kan? penelitiannya belum dilakukan, tapi dia sudah bisa bilang asli. Iya, jadi Wow. itu persoalannya. Nah, ketika dia bicara di Rakyat Bersuara dan Marah dan Topi Merah, dia Ya. mengatakan ini masih awal katanya, informasi awal. Lah,
Kalau informasi awal kenapa Anda ceritakan? Iya. Ya kan? Nah, iya. Sudah diluncurkan dengan keyakinan. Ingat gak waktu dia laptop dia kan? Ah, Padahal Ya. iPad. Dia bilang dibilang laptop. Nah, untuk itu sebagai introduction saya kembali membacakan Ya. yang disampaikan ke saya oleh dosen UI Fakultas Ekonomi Ya. yang tadi saya bacakan tapi tidak lengkap karena harus cepat-cepat kan. Nah, ini saya akan lambat-lambat. Bagus sekali apa yang dia sampaikan. Nih ya, Bang Refli, saya sedang nonton CNN. Ya, tadi. Jagir selalu ngomong penelitian bisa dikoreksi, Ya. begitu. Betul, tapi kalau kesimpulannya 180 derajat, itu menjadi pertanyaan yang sangat besar. Selain itu, jika suatu penelitian masih dalam proses, mempublikasikan hasil yang masih dalam proses final adalah tindakan yang gegabah. Ya, dia bilang masih dalam proses, tapi udah Ya. publikasikan. Tapi sudah tahu asli. Jika kita menulis artikel ilmiah di jurnal internasional, ada proses review yang ketat. Jika sudah lolos reviewer, baru bisa dipublikasikan. Ya. Jika ternyata ada kesalahan mendasar, maka harus dijelaskan apa yang mengakibatkan kesalahan tersebut. Ya. Responden kan bilang, saya sebenarnya sudah tahu ini, tapi saya nggak mau ngomong kayak gitu ya. Tapi Bang, kan Rismon ada di Google Scholar. Google Scholar atau apa kemarin? Sebentar, kita selesaikan dulu ini. Dalam konteks Rismon, dia harus berani menjelaskan sinteks yang dia gunakan sebelumnya Oke. dan setelahnya. Kemudian diuji oleh publik yang memiliki kemampuan programming. Ya. Kenapa bisa salah 180 derajat? Jika disengaja, baik sebelum atau sesudah Rismon belok, yang dilakukan oleh Rismon bisa masuk dalam klasifikasi falsifikasi atau fabrikasi. Iya, Wah. Penelitian orang yang telah melakukan falsifikasi kesalahan ya atau fabrikasi tidak layak untuk dipercaya karena reputasinya sudah rusak. Ini kan dia fabrikasi nih, karena sudah ditentukan. Ini poin penting dari Elsevier ya, publisher top dunia. Wah, ini ada bahasa Inggrisnya, saya bacakan sedikit ya. Ya. Boleh. A researcher must take extra care to ensure What? that ya kan, a researcher must take extra care to ensure that their data and research cannot even be suspected of fraud via falsification and fabrication. You can do this by being transparent and honest about any and all research, data, analysis, and conclusion. Wah. Jadi Yang memang- artinya. Yang artinya ya, kamu ya, jadi gini, seorang researchers itu harus hati-hati untuk menjamin bahwa data dan riset mereka itu tidak bisa dituduh fraud. Fraud apa ya? Fraud itu Kesalahan. fraud itu bukan Ya. ya, fraud itu apa? Bukan Pemalsuan ya, lah, palsu. pemalsuan ya. Dikatakan palsu ya kan melalui falsifikasi dan fabrikasi ya kan. Kamu dapat melakukan hal ini ya kalau Anda transparan dan jujur ya mengenai semua riset, data, analisis dan kesimpulan. Oke. Jadi honest. Jadi intinya adalah di sini adalah kejujuran. Kalau Anda tidak jujur, maka Anda tidak punya kredibilitas lagi untuk mengadakan penelitian. Ini Dan sebenarnya tidak pas bisa sekali teliti. nih Bang. Pas nih. Saya mendengar tadi itu Abang mengatakan kita harus jujur mengenai sumber data. Nah, Kalau menurut Topi Merah Ya. dan menurut Dian Sandi Utama, Ya. data yang dimiliki Dian Sandi Utama dan diposting sampai ditonton, dilihat lah ya, di download atau dilihat. Sorry, tadi saya mau 8,5 bilang fraud juta itu apa? orang. Dalam konteks pemilu curang. Gitu. Ya, pemilu curang, fraud fraud. election Ya, biasanya ya. ya. Nah, 8,5 juta orang sudah melihat ijazah yang diupload Dian Sandi di Twitter alias X. Ya kan? Dan pemiliknya sendiri mengatakan apa tuh Pak? nih. Ayo lo, ada nggak datanya? Ada. Jangan-jangan kayak saya di Rakber, aduh mana ya? Ada nih. Oh langsung. Langsung. Sebelum saya juga minta pendapatnya Pak Ugro soal kalau ada orang yang tiba-tiba dengan sengaja membuat salah kayak gitu tuh ada mensreanya ya itu Pak Ugro ya. Nanti bentar. Tapi ini yang mau saya jelaskan. Jadi tampilan paling kiri nih Mike. Ini adalah postingannya Dian Sandi yang pada tanggal 1 April tahun yang lalu yang sudah jutaan orang yang nonton. Cuman followernya Dian Sandi 4.500 tadi saya lihat. ya, Ayo, kasihan lah. kasihan lah ini Dian Sandi. Follow lah dia di Twitter. Nah, ternyata file ini setelah saya cek juga
ukurannya cuma 76 kilobyte. Benar nih 76 kilobyte nih. Nih, 76, sekian kilobyte. Dan Dian Sandi juga mengakui Ya. file itu hanya 76 kilobyte. Jadi kalau 76 kilobyte itu mau di upscaling, mau di boosting, mau diapain, ya nggak akan keluar yang namanya emboss sama watermark gitu loh. Kecuali tambah ya. Ya ini. Kita ada Dian Sandi ya. Ini. Ini kemarin saya memang yang Ini. agak kesel sama Dian Sandi nih. Ya. Agak aja kesel dikit. Ya. Dian Sandi Utama 26 April di Twitter ya. Follow ya, kasihan. Kita sedang berada di era digital yang mulai kesulitan membedakan video asli atau video AI. Bahkan sekarang video call bisa pakai wajah orang lain. Oke. Benar tuh Pak ya? Benar. Sudah secanggih itu. Ya. Tapi masih ada yang ributin tulisan Gajah Adam pada gambar yang di upscaling dari ukuran 76 KB. Nah, lalu saya bilang ke Dian Sandi, maksudnya apa nih? Sentana TV langsung menjawab ya. Maksudnya apa nih? Gajah Adam itu asli buatan UGM. Kok nggak ada pernyataan resmi dari UGM? Saya tanya. Lalu dijawab oleh Dian Sandi, file itu hanya 76 KB. Di upscaling, nanti Pak tolong jelaskan Ya. upscaling itu apa ya Pak ya? Ya. Untuk mencari detail watermark. Saya ulang, di upscaling untuk mencari detail watermark. Ya ini yang dilakukan si Omon ya. Ya, Jadi seolah-olah ini dari filenya yang diupload Dian Sandi itu. ya. Siapa yang ngajarin kata Dian Sandi? Nah, upscaling itu gimana sih maksudnya Pak? Ya gini. Jadi sebuah file itu ada ukuran minimal untuk bisa kemudian diperiksa. Misalnya di Zoom ya. Saya dulu pernah mengatakan kalau misalnya saya meriksa motor yang disinyalir terlibat perampokan sebuah minimarket. Oh. Ya, kalau filenya dari CCTV-nya itu misalnya di bawah, waktu itu ukuran saya gini, di bawah 200 kilobyte agak susah. Tapi kalau itu 500-an kilobyte, ya kita bisa kemudian melakukan upscaling terhadap itu, ada plat nomor, kemudian diperbesar. Plat nomor sekecil Iya, kayak itu kemudian kita zoom. Itu yang pernah rame ketika pada akhir sesi pertama tadi yang soal kasus Jessica itu. Ya kan, itu kan juga Dr. Eng respon hasil lansianipar Eng waktu itu kan mempertanyakan kerjaannya Pak Muhammad Nurul Al-Azhar. Ya. Karena Muhammad Nurul Al-Azhar itu memperbesar file yang tadinya itu ada pada ukuran file besar ya. Kemudian di zoom sehingga file yang kecil jadi tadinya misalnya 1280 kali 1024. Ya. Kemudian di cropping jadi 640 kali 480. Yang 680 itu yang kemudian di zoom. Nah itu dianggap sama respon tuh manipulasi. Ya padahal itu zooming. Nah sama upscaling itu kebalikannya. Dari yang kecil tadi ya Gedein. kemudian digedein. Ya sama saja. Misalkan saya foto Pak Roy gini, pakai HP Kamera HP jadul, kecil. HP tahun 90-an. Ya Terus main zoom, tinggal kotak-kotak lah. makanya gambar dulu misalnya kalau video dulu filenya apa yuk? 3GB. Oh, 3GB dulu pakai 3GB ya. 3GB kemudian Mana saya sekarang zaman SM kemudian diperbesar pakai LED yang gede banget. Ya pecah gambarnya. Sama kita punya file bagus, difoto teman dikirim melalui WA sehingga kecil ukuran filenya ya sudah jus kita bawa ke percetakan. Tolong dong dibikinkan spanduk. Pasti gambarnya jelek banget. Nah, Spanduknya pecah. itulah penjelasan dari apa yang dilakukan oleh Dian Sandi ini ya. Ketika file itu ukurannya hanya 76 kilobyte. Tapi gini Pak, ini Ya. biar penasarannya masyarakat hilang ya. Kenapa sih Dian Sandi mengupload di Twitter 76 kilobyte doang? Emangnya dia nggak punya HP yang agak bagus gitu? Gini, dulu itu memang ketika dia ngupload ya pada tanggal 1 April itu, Iya. kemungkinan satu, handphonenya mungkin memang belum terlalu bagus-bagus amat. Belum 4K atau belum apa. Kedua kan kemudian kan supaya tidak berat filenya, itu kan kemudian dikompres. Nah ketika dikompres, kan kompres ada rumusnya. Mungkin pertama kali gambar itu bitmap gambarnya, BMP. Kemudian dikompres dalam bentuk JPEG, Joint Photographic Extract Group. Ketika dikompres dalam bentuk JPEG, itu banyak yang loss, banyak yang hilang. Banyak yang hilang. Terus Ya unsur-unsur. watermark yang kecil. Iya itu hilang jadi kotak-kotak. Samar-samar. Iya jadi kotak-kotak. Makanya Dian Sandi mengatakan, Topi Merah mengatakan, Iya. ini udah kotak-kotak, katanya nggak bisa gini. Makanya sekali lagi, Tapi bisa jadi Gajah Adam. nah itulah yang disebut oleh Topi Merah, ada indikasi respon itu melakukan manipulasi, Ngedit. ngedit
Jadi gambar yang aslinya Dian Sandi ini ditambahi oleh watermark dari ijazah lain. Itu. Diduga mengedit. Itu Pak. Saya ke Pak Ugro sebelum ngantuk beliau. Ya. Oh, sama Yang ya? mana? Oke. Ya. Pancing baik. Ya. Jadi melihat langkah-langkah yang sedang akan atau sudah dilakukan Lakukan. oleh Pak Rismon Iya. atau siapa? Dokter. Dokter Eng. Rismon Hasiolan Sianipar M. Eng ya itu. Ambil gini karena Jadi saya bayangkan dari tadi kira-kira dia menggunakan program apa dengan perintah ini. Ya. Jadi kalau tadi kita dengar waktu di head to head di CNN ya. Ya, kemarin Pak. Kemarin ya. Nah, itu kan ada tugas khusus. Ya. Saya mengartikan tugas khusus itu bukan tugas khusus, tapi kalau di waktu saya masih aktif ya, itu namanya operasi khusus. Wow. Ya, ini operasi khusus gitu. Jadi waktunya tertentu 21 hari, tempatnya juga tempat yang sepi di Danau Toba misalnya di sana ya. Kemudian anggarannya juga tertentu dan Wah, sebagainya. Itu ini pasti anggaran. disiapkan. Wow. Kalau operasi khusus kepolisian begitu Oh, ya. Jadi kemudian dia akan menentukan judul ini. Ya. Kalau judulnya ini kan GEG, Gibran and Gims. Ada. Ya. Pak. Ini Ya. Gibran Endgame. Ini. Nah. Saya ingat ada lagu yang namanya judul-judulan. Ya. Nah, ini akhirnya bukan judul menjadi judul-judulan. Judul-judulan ini Ya, ya. jadi nanti akan ditulis Gibran and Gim-Giman gitu loh. Oh. Nah, ini mungkin yang sekarang sedang dipikir Mariam. Jadi memikirkan judul susah, ya kan? Judulnya harus di ACC juga lagi, Pak. Iya. Ya judul di ACC, tapi kesimpulan sudah ada. Karena ini sama dengan kalau kita pesan makanan lewat GoFood gitu loh. Ya. Jadi pesan makanan ya udah dibelikan, tapi nggak Ya. diperhitungkan perjalanan berapa kali nggak diperhitungkan. Jadi ini benar-benar suatu kegiatan Rismon yang kira-kira memerlukan energi banyak untuk bisa menjawab ini. Atau mungkin yang terakhir, mungkin judulnya supaya tidak terlalu pusing nih. Sama dengan 4 mata dan bukan 4 mata. Oh. Jadi tinggal nambah depannya bukan Gibran and Gim seperti itu. Oh. Tidak-tidaknya bukan respon and game seperti kaos. Keluar juga. Ini keluar lagi nih kaos. Keluar juga kaos. Ya, Kalau saya biasanya pakai akta kematian. jadi hadapnya respon suruh ngadap ke sini, tapi kan respon end game. Pakar tak lulus S3 katanya gitu. Wah. Jadi sayang Pak sama Jamanda Girsang mengungkapkan tadi di Nih, head to head kemarin ya. Ada tugas khusus. Saya bilang kok tumben ada tugas khusus seperti itu. Iya. Ya kasihan. Tugas saya. khusus. Ya. Jadi Kalau saya boleh kasih saran nggak? Ah. Kalau saran saya mendingan judulnya Ijazah Gibran asli, udah selesai tuh. Gampang kan? kok bisa ijazahnya asli, nggak ada ijazahnya kok asli. Gimana Wong? Nggak, gini, Pendidikannya aja nggak ada. Saya tambahkan Strata gini ya. pendidikannya nggak ada kok ijazah asli itu gimana? Saya Gimana? tambahkan logika berpikir yang menurut saya sesat ke RJ ini. Iya, iya. Ya. Karena gini, RJ ini kan terkait dengan persoalan dengan Jokowi. Oke. Terkait dengan persoalan RJ itu ijazah. apa? Respon Jokowi. Jadi restoratif, Tulis Ya. kan restoratif justice-nya Ya. itu terkait dengan masalah ijazah palsu Jokowi yang dituding oleh Rismon. Ya. Ya. Oke. Kok bisa yang disuruh klarifikasi Gibran Endgame? Oh, emang nggak boleh, Pak? Nggak ada hubungannya. Kan gak ada hubungannya. Kan ini gak ada hubungannya dengan kasusnya kan bukan ini. Kasusnya Ya, ya, adalah betul. itu. Nah, katakanlah misalnya dia menjadi bagian dari syarat restoratif justice. Ya. Yaitu, ya harusnya Jokowi white paper itu aja. Oke. Dan itu pun sebenarnya harusnya sudah selesai sebelum segala sesuatunya diproses. Iya, masa baru belakang. Lalu dia kemudian menggunakan perjanjian perdata. Jadi kan bisa aja kita janji di luar itu loh. Ini kan bagian dari restoratif justice yang difasilitasi oleh negara Ya. dengan hukum publik. Ya. Maka ada syarat-syarat untuk restoratif justice diterima. Kemudian ujungnya adalah pencabutan laporan polisi. Saya masih Ya, Pak. Silakan. menganggap harus menggunakan KUHP yang baru kan. Jangan-jangan ini adendum RG Mas. Adendum. Ya. Iya. Ya. Kan gitu. Nah, pertanyaannya adalah menurut syarat yang ditentukan oleh hukum publik, laporan polisi itu bisa dicabut kalau semua persyaratan itu sudah dipenuhi, kan begitu? Ya. Artinya setelah adanya
RJ dan dilanjutkan SP3, kan nggak boleh lagi ada hal-hal lain, tambahan-tambahan. Ya. Nah ini kan masih dikaitkan dengan RJ. Pertanyaannya adalah misalnya, kalau Rismond ingkar janji, 21 hari tidak bisa membuat ya penelitian tidak harus 21 hari, apakah dia akan dilaporkan lagi? Ya. Oh. Kan Tapi jadi ada yang menarik, Iya. Mas Refli dan Iya. Pak Ugro. Kabarnya adendumnya yang kata Pak Ugro itu bukan hanya soal ini. Kan kita dengar juga, katanya dia juga harus melakukan koreksi terhadap liputannya tentang pabrik SMK. Oh. Iya kan gitu. Nah, padahal makin seru lagi kemarin pada saat rakyat bersuara, itu salah satu tokoh kunci namanya Pak Kiat. Ya. Itu malah membocorkan, wah ini kalau saya buka nanti 2029 bisa ramai nih soal SMK lah. Nah, ini Jadi boleh saya ini jadi sedikit kaitkan nggak ya. tentang SMK nih? Bentar, saya tambahkan lagi. Ya. Jadi kalau kita bicara mengenai kasusnya dan kemudian dia minta restoratif justice, ya harusnya pada kasus tudingan bahwa ijazah Jokowi palsu itu saja. Ya, Kok betul. tiba-tiba ke lain-lain gitu loh. Ya, ya. Nah ini kan Gimana, itu saja nggak benar. Nah seharusnya penyidik, penegak hukum harus memperingatkan Pak Jokowi. Nggak bisa begitu Pak. Kalau Bapak begitu nggak bisa kita melanjutkan dengan restoratif justice dan pencabutan laporan polisi bla 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 sampai SP3. Ya, ya. Nah, mestinya kan begitu. Ini enggak. Pokoknya tambah macam-macam. Nah, ini yang menurut saya. Entar SMK-nya nanti dulu Pak ya. Sebentar lagi. Lalu sama polisi dikasih itu barang, Ya. tetapi ini masih ada residunya Ya. untuk dia lakukan. Itu kan sama saja dia mendapatkan kebebasan tapi dipenjara lagi. Iya. Oke, silakan. Di penjara tanpa jeruji. Ini cerita SMK nih langsung ya Pak ya. Ya. Soalnya saya menganalogikan yang tadi Bang Refli bilang itu, kayaknya RJ di Indonesia ini enak ya. Misalnya ada seseorang nonjok saya Pak. Terus saya pengen memaafkan atau tidak memaafkan dia. Saya bikin aja syarat RJ saya push up 10.000 kali. Boleh nggak gitu kan? Atau apa gitu kan. Nah, tapi kalau soal SMK, nah ini ngeri juga nih. Ini SMK yang asli kalau ini. Wah ini SMK yang tokoh-tokoh politik masuk semua nih di Ya, foto-foto yang ini. Kemarin Mike, ini mau dikacaukan sama orang namanya Andi Aswan itu. Andi Aswan Emang tuh ada dia di sini? Andi nggak Aswan ada, nggak pernah ada. Tapi dia berusaha ketemu dengan orang namanya Pak Sukiat. Ini bukan Andi Aswan nih. Mana? Yang bukan Bukan. montir itu ya, montir. Andi Aswan tuh mau ngikut-ngikut dan dia mau ngaco karena dia mau menganggap Ini soal Andi Azwan, pernah nggak kita mendengar Andi Azwan ini sebelumnya? Hah? Kayaknya baru lahir juga kayak baru Respa. lahir juga ini. Jadi Andi Aswan tuh ketemu dengan Pak Kiat ini, terus datangi Pak Kiat, terus mau merusak cerita SMK. Tapi gimana ceritanya ya? Kalau menjawab Bang Refli tadi, saya itu sudah relawan Jokowi sejak 2012 sampai Pilpres 2014. Yang saya kenal ketua-ketua relawan Jokowi cukup banyak, salah satunya Ferdinand Huta Heian. Oh, itu relawan. Saya yakin Bang Ferdinand Huta Heian juga nggak kenal sama Andi Azwan ini. Jadi nggak tahu dia sejak kapan mendukung Jokowi. Tapi bodo amat lah soal itu. Nah soal SMK, ini saya harus memperingatkan Bang Rismond ya. Karena dia bisa sampai ke pabrik SMK itu bukan karena kemampuannya sendiri. Karena Dia itu tidak mampu apa-apa untuk mencari pabrik SMK, untuk menemukan Pak Kasmujo, untuk menemukan Ketoyan, desa Ketoyan. diantar sama tulang janes sama Iya, itu saya dan tulang Janes. iya. Tulang lagi jadi tulang-tulang melulu nih Pak, kasihan dia. Ntar di mana-mana dia dipanggil tulang. Jangan-jangan Amang Boru padahal. Ingat nih Andi Aswan tadi tuh. Oh, catatan. Yang apokat. Catatan alpokat. Terus. Ya, jadi dia jangan macam-macam, dan saya juga bukan bilang itu kehebatan saya sendiri ya. Iya. Saya berterima kasih kepada para netizen, termasuk Anda yang sedang menonton ini, banyak yang memberikan saya informasi. Bang, coba cari di Ketoyan namanya ini. Bang, coba cari jalan ini. Ya. Pasti di situ ada. Bang, coba cari tukang kelapa namanya Pak Jimin. Termasuk lah ya itu kan Pak Jimin tukang kelapa itu kan juga ketika saya waktu itu nonton ketika Mas Mike dan ada Respon ngikut waktu itu kan. Respon ngikut. Ketika waktu itu sampai ke percetakan KR di Kalitirto. Ya. Nah, setelah di Kalitirto kemudian diberitahu, oh itu nanti ke redaksi KR yang ada di Jalan Mangkubumi. Nah, dari sanalah kemudian tahu, oh itu rumahnya Pak Kasmujo ada di Selokan Mataram gitu kan. Ya. Ya udah, itulah. Jadi sama seperti pabrik SMK ini, dia tidak bisa menemukan itu sendiri. Jadi tolong, kalau Anda sempat membatalkan, menarik, atau apalah
bodo amat lah membuat buku tentang itu. Siap-siap Anda berhadapan dengan saya dan para netizen yang sebenarnya membantu Anda waktu itu menemukan Anda tuh hanya masang kamera doang. Serius deh. Anda hanya masang kamera doang. Silakan Pak Ugro. Pak Ugro mau nambah ini, penting. Jadi berkaitan dengan apa yang menjadi tugas khusus Wah, ini tugas Wah, Rismond tadi, Ya. ya, penutupnya sebagai bagian dari Mission. sebagai bagian dari restoratif justice itu sebetulnya juga sudah melanggar pasal 81 Wih. Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 ya. KUHP baru. UHA baru ya. Itu saya jelaskan bahwa Ya. mekanisme keadilan restoratif ini ya tidak boleh dilakukan dengan suatu tekanan, paksaan, intimidasi, tipu daya, ancaman kekerasan, Wow. penyiksaan, dan tindakan yang merendahkan kemanusiaan terhadap tersangka, terdakwa, korban, dan atau keluarganya. Ini Ini udah sudah merendahkan. Iya, Jadi RJ yang dilakukan dengan penekanan. dengan kepada yang Rismond. oleh Rismond dalam laporan Pak Jokowi, ini sebetulnya Patut sudah diduga. patut diduga itu melanggar pasal 81 tentang hukum acara pidana yang baru tadi. Oke, jadi kalau menyuruh push up 1000 kali Ya. atau menyuruh meneliti dalam 21 hari itu nggak masuk akal Pak ya. Nah, itu bagian intimidasi yang harusnya dihindari. Intimidasi. Selesai baik-baik. Selesai ya selesai. Itu nggak- harusnya ya ketika mau diterima RJ-nya dan keluar SP3 sebelumnya laporan polisi dicabut, itu sudah selesai semua. Ya. Kan pengertian RJ itu adalah restoratif justice. Jadi keadilan yang direhabilitasi, dikembalikan. Artinya ya kalau kita lebaran tuh kosong-kosong ya kita kan gitu, kira-kira Ya. begitu kan. Nah setelah selesai proses salaman ya kosong-kosong sudah nggak ada dosa lagi. Ya. Tapi ini lucu ketika kemudian selesai diberikan SP3 rupanya masih ada residunya. Yang Lanjut tadi terus. kita dengar dari lawyernya Jokowi Ya. bisa dilakukan somasi Wah. bahkan gugatan perdata Kalau Kalau- nggak sesuai. kalau misalnya itu tidak dipenuhi. Jadi di balik RJ itu ada sebuah muslihat untuk menekan dan kemudian menjerat Rismond sehingga dia tidak bisa kemana-mana. Untuk membatalkan ini, memaksa membatalkan Iya, ini. salah satunya karena kalau dia misalnya tidak membuat ini, maka tadi kalaupun SP3 sudah dikeluarkan, dia akan digugat secara perdata, akan disomasi dan lain sebagainya. Kan lucu jadinya. Nah ini yang menurut saya harusnya penegak hukum kalau dia independen, betul-betul menjalankan fungsinya secara baik, dia melarang klausul-klausul seperti ini. Pertama klausulnya harus hanya soal Ya. Jokowi saja, soal Jasa. ijazah saja. Yang kedua, itu harus sudah selesai sebelum SP3 dikeluarkan. Nggak bisa begini. Ya. Berarti menurut Bang Refli mungkin ada klausul yang tertulis. Ya, soal tertulis, soal lisan, ya itu kan soal teknis. Ya. Memang kalau di KUHP baru harus ada perjanjian tertulis kan. Tertulis ya. Ya, apalagi di situ ada soal-soal yang terkait dengan penetapan pengadilan dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita bilang secara formil itu melanggar RJ Rismond, secara material melanggar pula. Oh, Gitu. luar biasa. Formil dan Double material ya. melanggar, double melanggar. double. Karena itu ya memang ini kalau misalnya kita kaitkan dengan kasus Mas Roy dan Dr. Tifa, ini harus menjadi kajian kejaksaan ya sebagai tadi dominus litis ya sebagai Ya. pengendali perkara Hmm. untuk mempertimbangkan untuk menghentikan kasus ini. Iya betul. Ya. Jadi menghentikan kasus ini jadi semuanya kemudian diberikan keadilan, direstorasi keadilannya. Sesungguhnya yang butuh restoratif justice itu yang harus direstorasi keadilan itu Mas Roy, Dr. Tifa. Karena yang yang dizalimi itu adalah enggak maksud saya bukan Jokowi. Iya, bukan Jokowi. Karena yang direstorasi kan Jokowi dikembalikan hak-haknya. Jokowi kan kita. seolah-olah mengatakan dirinya sebagai korban. Korban apa? Korban apa? Ya kan dia tidak dicekal, dia kemudian tidak cuma dinyek-nyek aja. Kalau dinyek-nyek kan itu resiko menjadi pejabat publik. Ya. Saya yang bukan jadi pejabat publik aja dihina Iya. setiap hari kan. Tapi memang gini Mas Gitu. Refli, Tapi biasa aja gitu loh. ini memang terjadi ya Mas Refli dan Pak Ugro dan Mas Mike. Memang terjadi di sini saling ada sebab akibat. Rismond kayaknya ditekan-tekan oleh pihak tertentu,
kemudian Rismond mungkin menekan kuasa hukumnya, Hmm. kuasa hukumnya nekan-nekan kemarin topi merah itu, ya kan? Ya kan nih, intimidatif nih ketika kemudian BA ke sana ya toh. Saya selaku kuasa Saya hukum. ingin tahu saudara topi merah dapat itu dari mana dan dalam kurung siapa. Nah, iya. Udah gitu dia menekan seluruh dunia lagi ketika menaruh di statusnya. Malam Pak Dir. Dan Tadi saya zoom. Heeh. Kok si Roy. Wah. Lah iya, jadi ini saling nekan-nekan. Kalau udah kayak gini Pak Bro, itu kan namanya dari satu kasus, terus semua orang jadi korban tuh harusnya gimana nih? Ya, jadi bagi saya UHAP baru ini kan kalau saya lihat hukum acara pidana yang lama itu kan karya agung. Baik. Pemerintah dan anggota DPR waktu Ya, itu ya. ya. Nah, saya berharap hukum acara pidana yang baru ini Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 ini jangan mendapat sebutan karya bingung. Oh iya. Yo. Iya, nggak bisa Ya, dijalankan. jadi benar-benar dalam penegakan hukum terutama pidana memperhatikan secara eksplisit apa yang tertulis dalam kitab undang-undang hukum pidana dan kitab undang-undang hukum acara pidana seperti itu. Ya, jadi jangan diartikan lain-lain kecuali yang tertulis dalam undang-undang tersebut. Iya. Oke. Oke. Ada Ya. satu lagi yang ingin Ya, saya ya. sampaikan. Oke. Habis itu saya tutup. Saya sebenarnya terakhir ya, agak kasihan sama pihak Pak Jokowi. Loh, kasihan gimana? Agak kasihan. Enggak kasihan kliennya. Oh, itu kliennya lebih kasihan lagi. Iya. Lebih kasihan lagi. Ya, tapi bukan perspektif kasihannya begini. Ya. Saya jelaskan dulu. Dia ini dengan minta RJ-nya Rismond, kan berharap Rismond akan diandalkan untuk menghantam Mas Ron Iya. dan Dr. Tifa. Hmm. Kan begitu. Waduh, mungkin dia berkorban apalah, mungkin pemberian atau minimal ngasih parcel lah minimal kan. Iya. Nah, tetapi kredibilitas Rismond itu sudah jatuh. Tidak mungkin orang percaya dengan apa yang ditulis oleh Rismond. Padahal gayanya sudah sampai mencucu-cucu gini. Gak mungkin kan? Kalau misalnya, ini mohon maaf, penyidik masih percaya sama Rismond, kemudian pengadilan masih percaya sama Rismond, kebangetan. Hmm. Ya. Pertama, gelarnya diduga palsu, bermasalah. Udah agak diduga lagi. Kedua, kredibilitasnya sudah jatuh, di mana dia membuat sekarang buku statement berdasarkan pesanan, Iya. karena ditekan. Jadi dikena pasal 81 tadi, KUHAP. Karena itu ngapain kemudian kita mendengarkan Rismond dan kemudian pengadilan hakim misalnya kalau harus itu mendengarkan Rismond, mestinya hakim bilang, Anda siapa Rismond? Oh ya, kami tidak butuh keterangan Anda, mestinya begitu. Waduh. Mestinya kan begitu, karena Anda udah kehilangan kredibilitas. Ijazah Rismond ternyata beda dengan ijazah asli Yamaguchi. Dari sini aja udah jelas nih banyak Dekannya apa rektornya beda itu Pak? Rektornya beda. Rektornya beda ya. Aja udah beda yang ada di. Jadi Aduh. betul kata. Saya jadi teringat ijazah seseorang yang dekannya beda itu. Dari tahun berapa ke berapa itu ya. Iya. Dekan UGM. Nah, Yang jelas soal ijazah itu ternyata menurut hasil penelitian sahabat kita dokter asli kalau ini ya, dokter asli. Dokter Bonatua, Oke, Ya. masuk. ternyata ijazah Jokowi itu tidak pernah ada. Nah, ini dia barangnya ya. Ijazah Jokowi tidak ada. tidak ada. Saya bisa jelaskan ini. Ya, Sudah. ya. Dia, Sudah jadi barangnya. jangan mislead ya. Jadi saya pernah interview Bonatua. Kenapa dia bilang tidak ada? Ya. Jadi begini, yang dilakukan oleh Bonatua ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan orang lain, Ya. yaitu melakukan penelusuran. Mm-mm. Jadi ketika dia mendapatkan dokumen dari KPU Betul. berupa fotokopi yang sudah dilegalisir itu, dia tanya, KPU dapat dari mana? Mm-mm. Dapat dari si A katakanlah. Ya. Si A dapat dari mana? Dari B misalnya. The B dapat dari mana? Terputus. Nah, Tidak sampai ke Jokowi. Iya, terputus. Gitu loh. Oh. Kalau terputus kan mestinya kan dari Jokowi kan, karena Iya kan dong. file aslinya. Terputus. Karena itu dia mengatakan tidak ada. Demikian juga misalnya untuk di Jakarta. Ya. Begitu juga. Untuk di Solo begitu juga. Karena terputus, dia simpulkan yang namanya ijazah Jokowi tidak ada. Karena terputus pencarian dia. Hilang gitu ya. Hilang Ya, di tengah jalan. Nggak ada missing link. Ya. Kan misalnya kita dapat ini nih. Misalnya dapat ijazah yang itu. Ya. Kita tanya. atau dapat fotokopi yang Ya, dari mana dari mana? Skripsi. skripsi. Ya. Ah,
aslinya. Langsung Cuman dari memang UGM. langsung dari cuman memang nggak ada lembar pengujiannya. Oh ya. Memang tanda tangannya Prof. Insinyur Ahmad Sumitro juga beda dengan yang yang disampaikan oleh putrinya, Mbak Aida Greenberry itu. Makanya kemudian Bonatio mengatakan tidak ada ijazah Jokowi itu berdasarkan penelusuran dia. Ya. Oke. Dari subjek itu penelusuran. Maksud saya nih, jangan sampai kemudian Bonatua ditersangkakan pula karena Oh, dianggap enggak. kemudian Kalau dia membuat ditersangkakan statement. berarti yang mentersangkakan tuh belum baca bukunya. Bukan, maksud saya kan kadang-kadang statement seperti itu masalahnya kan juga tidak pantas ditersangkakan Oh, kan. iya. Betul. Jadi orang ditersangkakan karena melakukan penelitian gitu. Pak. Aida. Aida Greenberry. Oke, Aida Greenberry ini adalah Putri anak- Profesor Ahmad Sumitro ya. yang menyatakan tanda tangan Pak Ahmad Sumitro di skripsinya Jokowi beda dengan yang Iya ya, kok beda banget ya? beda banget. Dan Aida mengatakan, Mbak Aida Greenberry, ayah saya tahu apa yang beliau lakukan dan namanya adalah Ahmad Sumitro, bukan Oke. Stoy Mitro. Oh, jadi sekali lagi ini sebagai penutup, Mike ceritakan dan nanti bisa dibeli di mana? Beli di Sentana. Nah, ya itu harus. Iya, jadi intinya ini adalah puncak dari sebuah penelitian. Hasil dari sebuah penelitian yang dilakukan Dr. Bonatua Silalahi selama berbulan-bulan, bukan 21 hari Pak ya. Oh, ini lama. Ini penelitiannya berbulan-bulan melalui puluhan proses, yaitu pertama mencari ke KPU. Dan nggak harus di ACC oleh Solo loh ini ya. Enggak. Ini enggak di ACC siapa-siapa, independen. Beliau meneliti sendiri, mencari sendiri, waktu itu sampai ke Arsip Nasional, bahwa di situ tidak ada, di mana tidak ada. Ternyata ijazah Jokowi tidak ada judulnya, ya kan? Dari judulnya udah tahu tidak ada. Ini masih dalam proses pencetakan, tapi 1 minggu lagi akan grand launching. Kita doakan bersama ya. Ya. Semua yang ada di sini diundang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak banget. Jangan ada yang di tengah-tengah launching di sini. lari sendiri ke mana gitu ya. Oh, iya. Iya, itu ada dulu ketika launching salah satu buku Dr. Tifa, lari sendiri ternyata Zoom dengan Bahkan saya dan Dr. Bonatua berencana mengundang orang-orang yang disebutkan namanya di sini, yaitu Paiman Raharjo misalnya. Nggak apa-apa, supaya Pak Paiman Raharjo mereview isi buku ini. Oh, tidak benar, saya tidak begitu, saya begitu, saya tidak begitu. Nah gitu. Ya, jadi biar dia mereview isi dari buku ini, apa tidak gitu. Jadi kita fair. nanti jangan-jangan ada orang mengatakan, oh tidak benar, ada kok, saya nyetak waktu itu di kios saya. Ada nanti yang bilang gitu gimana? Gitu ya? Iya. Wah, itu hebat itu kalau dia berani mengatakan itu, langsung SP3 semua kayaknya. Oke, jadi buku ini akan segera bisa dibeli. Ya, ini berwarna ya. Meskipun ya kalau tulisannya hitam putih lah, kalau tulisannya warna aneh juga. Ya kan, jadi di dalam banyak gambar-gambar semua berwarna. Semoga Mungkin ada closing? masyarakat bisa menikmati buku ini segera. Silakan Pak Ugro, closingnya mengenai Semuanya. 21 hari. Iya, enggak tadi bukunya apa? Ijazah Ijazah Jokowi tidak Jokowi ada. Tidak ada. Ada itu, Pak. Makanya lebih bagus pernah tidak ada atau pernah ada nih gini. Waduh. Nah, ini. Ya. Jadi lebih bagus pernah tidak ada dan pernah ada daripada dibilang tidak ada kan gitu. Iya. Wah, ini filosofi yang sangat dalam ini. Jadi, Untuk jam 1 pagi. kalau tidak ada memang kata Bang Refli tadi ini memang setelah ditelusuri ya, tapi nggak pernah ketemu barang itu dan ada missing link yang terputus, ya kan? Nah, ini kalau apa namanya terputus ini nyambungnya gimana? Tapi Seperti Pak, itu. izin ya Pak ya. Ya. Saya pernah mendaftar sebagai caleg, saya hanya ngasih ke 1 orang admin kok di partai. Lalu langsung ke KPU. Jadi cuma ada 2 linknya. Saya ke admin, admin ke KPU. Harusnya ketemu kan berarti. Ketemu dong dalam 2 kali mencari. Iya. Makanya jadi putus, Oh. sengaja diputus supaya kalau teori intelijen itu kan tidak pernah ketemu langsung kepada Ya, objek, terpisah. ya terputus gitu loh. Wow. Ya. Ini memang harus pengalaman KPU kan nanti 2029, jangan lagi berkelakuan seperti yang KPU 2024 atau KPU 2019. 2005, 2010, 2012, 14, 2000, 19. Jangan sampai terulang. 5 komisioner KPU. Iya, masa sampai diulangi berapa? Mau 1 kali lagi. Oh. Sudah cukup lah seperti itu ya. Oke. Dari Bang Refli masih ada kah?
Kalau nggak biar Pak Roy nanti yang Saya kira memang ya terakhir. untuk pembelajaran publik ya, kan kita pernah mewacanakan untuk menggugat KPU. Ya. Jadi perbuatan melawan hukum tentu yang kita gugat bukan pidananya ya. Jadi kita tidak laporkan ke polisi kemudian laporan pidana, tetapi kita gugat secara perdata untuk KPU itu melakukan hal-hal yang sepatutnya dilakukan, misalnya verifikasi faktual. Jadi tidak lagi itu merupakan choice tapi kewajiban. Nah, ke depan nanti tidak boleh lagi ada orang yang mendaftar lalu cuma dipercaya begitu saja pasti asli. Tapi ini akan menjadi sebuah bekal kalau seandainya memang palsu. Ya. Gitu loh. Jadi misalnya kita gugat bahwa kenapa KPU bersalah melakukan perbuatan melawan hukum karena ya kan menggunakan dokumen palsu. Iya. Gitu. Jadi penggunanya KPU. Ya. Digunakan untuk apa? Ya untuk mengupload daftar riwayat hidup calon dan lain sebagainya, data-data pendukung dan lain sebagainya. Kan dia yang menggunakannya kan. Dia yang menggunakan. Nah, memang Pak Jokowi patut diduga menggunakan juga. Ya. Tapi kan masalahnya kita kadang-kadang harus pakai jalan berliku Iya. untuk membuat itu mengaku kan. Nah, ini saya kira ini satu jalan juga, dan yang kita tuntut memang KPU-nya bukan orang-orang di KPU tersebut, karena kita bicara tentang institusinya. Supaya mereka tanggung jawab ya. Ya, tanggung Dan jawab. itu ada di judul ini Bang. Nanti dibuktikan itu ada pembuktian ijazah itu asli atau palsu dalam sidang itu gitu. Oke. Harapannya begitu. Jadi subjudulnya ini adalah kajian ilmiah atas misteri ijazah mantan presiden. Belum diautentikasi, tidak diklarifikasi, hanya diverifikasi. Apa sih artinya 3 hal ini? Nah. Beli dong bukunya. Silakan Pak, closing statement. Last but not least, katakan jadi dalam buku karangan Dr. Punatua ini ya, tulisan Dr. ini pun sudah ada ketika waktu itu beliau ke 5 jenis KPU tadi ya. Yang 2 di atas ini karena sama persis, saya jadikan 1 2005-2010, kemudian 2012, 2014 dan 2019 ya. Dan itu ada cerita semua di sini, ini makin membuktikan kalau memang ijazah dari Joko Widodo itu kalau Pak Dr. Punatua mengatakan tidak pernah ada, maka kalau yang dari diupload Dian Sandi. Yang di sini lebih bagus Pak, soalnya berwarna. Oh ya, yang diupload Dian Sandi, ya itu kami katakan 99,9% palsu, apalagi besarnya cuma 76 kilobyte, dan itu berusaha dibesarkan oleh Dr. Eng, Respon Asuransi Unipar M. Eng. Ya, itu padahal itu palsu. Ya, itu nggak mungkin bisa di upscaling seperti itu, dan itu akan menunjukkan kalau peneliti itu bohong. Padahal peneliti itu memang bisa salah, tapi nggak bisa salahnya itu 180 derajat. Kayak otaknya dirotasi dan kemudian di scaling kayak gini, di upscaling, kemudian padahal ini aslinya cuman 76 kilobyte. Jadi lagi hati-hati kalau dalam merekayasa, karena netizen juga udah cerdas, makin cerdas lagi kalau baca buku ini, apalagi baca buku Gibran Black Chapter. Nanti setelah ini akan terbit buku Gibran Black Chapter. Jadi kemarin ya, white semua, white semua. setelah kalau saya mengutip seseorang yang hebat, saya lupa ini omongan siapa ya. Habis gelap, terbitlah terang. Lu malah gelap itu. Itu makanya anehnya di situ Pak. Jadi habis gelap, terbitlah terang. Ya. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Terima kasih Bang Refli, Pak Ugro Seno, dan Pak Roy Suryo. Siap. Semangat semua dan kalian sudah boleh tidur sekarang. Iya. Thank you. Suka ya, live malam-malam. Iya, live malam-malam terus. Biar termulnya udah boleh tidur. Kita bikin lagi nanti. Nanti mungkin jam live malam. Oke, udah ya. Tapi sudah enggak lama